Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat form dari data di Excel secara otomatis nih. Misalnya ya, kita menginput data di sini dan kita diminta oleh bos kita untuk dijadikan form. Oke, saya udah buat contohnya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Lihat nih, ketika saya ganti nomor ini, dia akan otomatis nih. Datanya dari mana? Data dari data ini gitu. Nah, ini kan simple ya. Saya buatnya hanya sebagai contoh sedikit gitu ya. Oke, di sini kita coba kita ganti ke nomor 2. Nomor 2 itu Tara si Salimudin. Salimudin nomor 2 Bogor 2001. Dia dari Jawa Barat. Terus Kabupaten Bogor Jonggol. Oke. Nah, seperti itu. Oke, ini tuh bisa dimanfaatkan ketika teman-teman bekerja. Tentunya ketika teman-teman itu, tolong buatin form dong ya untuk seperti ini atau saya sering ya ketika datang ke dinas itu saya lihat form mereka itu seperti ini harus diisi manual tapi ya. Nah, itu nggak simpel kalau manual. Ada sih cara simpelnya dengan cara di Excel dan otomatis gitu ya. Oke, silahkan simak caranya dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan dukung ya dengan cara klik subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten pembelajaran untuk teman-teman semua, untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita teman-teman siapkan atau buat dua database atau dua sheet gitu ya, dua halaman gitu bahasanya ya. Yang pertama ada halaman data atau sheet data di mana data-data yang ingin kita jadikan form nantinya. Ada di sini contohnya ya, sebagai contoh ada nomor, nama, tempat tanggal lahir atau tempat lahir, tanggal lahir, provinsi, kota, kecamatan gitu ya. Oke. Nah, kita coba tambahkan di sini nomor 4 ya. Di sini ada hmm, siapa nih? Siapa ya? Muhammad Haikal. Oke, dia asal dari apa, Salopa. Oke ya, Salopa. Mana tuh Salopa? Saya nggak tahu Salopa di mana. Dia lahir di Salopa itu ya. Tanggal lahir dia anggap aja 2021. Contoh ini ya. Terus lagi dia dari Jawa Barat. Kalau nggak mau capek, teman-teman bisa gunakan validation untuk pilihan, tapi kan ini belum pembelajaran pertama. Kita gunakan secara manual saja. Oke, dia kabupatennya Kabupaten Garut atau Kota Garut lah ya. Kota kabupaten tuh ya, Garut. Oke, lanjut di dia kecamatannya Kecamatan Barak gitu ya, nggak tahu sih kecamatan mana gitu ya. Ini hanya sekedar contoh saja teman-teman ya. Oke, kita lanjut setelah kita buat ya, kita langsung buat formnya gitu ya. Oke, biasa di sini ada nama, tempat lahir, ya, kita buat. Terus lagi teman-teman supaya memutihkan ini, karena biasanya awalnya ada garis-garis seperti ini ya. Nah, kita bisa putihkan saja warnanya dengan cara tekan blok semua data, lalu teman-teman pilih di sini ada ten color ya, pilih warna putih atau teman-teman terserah mau warna biru atau warna apa terserah disesuaikan dengan teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, saya akan warna putih aja supaya lebih cerah gitu ya. Oke, kita langsung saja di sini. Tentunya kita menggunakan rumus apa? Rumus apa? Ada rumus Smith, ada rumus VLOOKUP, rumus apa namanya? Hanya ada dua data itu. Sorry. Oke, kita langsung saja kita kerjakan. Kita hapus dulu datanya ya. Sebelum itu teman-teman silakan di sini diberikan nomor ya. Nomor itu kan untuk apa namanya kan kita akan merinci nih ya data namanya gitu ya. Namanya Salimudin ya, S-nya dipisah dan seterusnya. S itu kan nomor satu misal ya. Si ini nomor 2 dan lain seterusnya. Cuman saya udah sembunyikan di bawah. Nah, kelihatan ya di atas ini. Nah, ini sebenarnya nomor, teman-teman. Nah, di sini ada nomor. Kalau kita kasih warna, warna apa? Warna merah terutama ya. Nah, dia akan kelihatan tuh nomornya. Nah, cuman saya sembunyikan lah ya. Oke. Oke, nomornya harus dari urut ya. Urut dari satu sampai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya pengen sampai 500 atau enggak 30 ya. Berarti 30 kotak kayak ginian ke samping gitu ya. Oke, kita langsung saja kita kerjakan. Kita menggunakan rumus apa? Rumus Smith tentunya teman-teman. Lalu teman-teman jangan, oh sebelum itu teman-teman eh, blok dulu datanya, data yang ada di data ini ya. Saya udah blok dengan nama data di sini, data. Nah, ini sudah terblok gitu ya. Misalnya
Kita lihat dulu. Nah, kita cek ini, datanya udah, data yang saya blok itu dari data kolom A sampai AC gitu ya. Gimana cara buatnya? Simple saja teman-teman. Teman-teman tinggal blok datanya, sorry ini. Teman-teman blok datanya seperti ini, atau sesuaikan mau sampai berapa si kolomnya. Misalnya di sini sampai Z nih ya. Atau misalnya teman-teman ini kan baru prediksi ya, atau cuma mau segini aja bisa gitu ya. Nah, ini kan saya mau nambahin lagi nantinya panjang ke samping ya, berarti terserah teman-teman. Saya biasanya sampai segini gitu ya. Nah, teman-teman setelah di blok, lalu teman-teman atau saya akan blok sampai G saja ya, yang sudah ada datanya. Lalu teman-teman di sini ada G1 ya, G1 lalu teman-teman ganti namanya. Jadi data apa? Data contoh gitu ya. Contoh. Enter. Nah, ini udah jadi nih. Data contoh ini sebagai tabel data kita nantinya. Jadi gini, sama dengan data contoh. Nah, ini dia. Nah, data contoh udah ke blok datanya. Oke, kita udah jelas ya, udah sampai di titik itu. Lalu kita akan lanjutkan di pembuatan formnya. Oke, tadi kita menggunakan rumus mid, oke ya. Lalu teman-teman, rumus mid itu apa? Sama dengan mid itu mengambil data ya. Selanjutnya kita ini ngambil mid data satu-satu tuh mid itu gitu ya. Terserah teman-teman bisa satu, bisa berapa gitu, disesuaikan dengan teman-teman. Untuk mengambil datanya saya menggunakan rumus mid gitu ya. Terus lagi kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk pencarian data gitu ya, VLOOKUP ini. Oke, jika sudah berhasil seperti itu, lalu kita masukkan apa namanya acuannya. Acuannya kebetulan saya taruh di sini by number ya, bisa by number, by name atau by apapun gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Saya menggunakan by by number atau nomor gitu. Oke, lalu teman-teman setelah itu teman-teman masukkan data yang tadi teman-teman blok atau tabel yang teman-teman blok tadi. Tabelnya adalah data contoh misalnya. Oke, setelah itu titik koma ya, karena saya menggunakan sistem apa namanya Indonesia ya, berarti saya menggunakan titik koma. Ada yang titik koma atau koma itu menyesuaikan lah ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu teman-teman karena nama ini apa namanya ada di kolom kedua dari data contoh, misal di sini satu ya, satu itu nomor, dua itu nama lengkap. Berarti teman-teman masukkan di sini dua di koma, lalu teman-teman gunakan rumus files aja ini ya, files gitu ya. Oke, setelah itu teman-teman tutup kurungnya, lalu teman-teman nah sekarang eksekusi formnya nih di sini. Nah, setelah kita masuk form di sini, sorry, kita hapus saja karena satu tempat gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, tapi kalau nggak berhasil kita akan tambahkan yang tadi data atau formnya. Nah, di sini ada apa namanya titik koma. Setelah titik koma itu kita blok datanya. Kita ingin mengambil nama yang tadi di kolom kedua di urutan pertama. Berarti kita blok aja, klik aja datanya ini nih ya, form 6 ini gitu ya, titik koma. Lalu teman-teman saya ingin mengambil satu nama saja dari nama yang kita blok tadi. Jadi di kolom kedua. Lalu enter teman-teman. Nah, ini udah jadi nih teman-teman. Nah, ketika udah jadi seperti ini, saya akan hapus yang belakangnya. Nah, ya, untuk pemula. Nah, ini juga saya akan hapus, saya akan dari 0. Oke, ini udah jadi. Berikutnya apa? Bagaimana? Nah, berikutnya teman-teman silahkan kunci data yang nomor ini, supaya dia nggak kabur kemana-mana. Ini misalnya kalau nggak dikunci, dia akan kabur nih. Select tuh. Nah, ini gara-gara nggak dikunci nih. Nah, dia kemana-mana. Itu kan, keluar lah gitu. Keluar yang dia nggak ada di stuck di nomor tadi yang kita arahkan di sini. Ini salah. Nah, kita untuk memastikan si nomor ini terikat, maka kita kunci gitu. Makanya kunci itu sebagai ikatan. Nah, kita gunakan F4 pada keyboard ya, setelah itu lalu enter. Nah, sudah selesai seperti ini, teman-teman. Berikutnya apa lagi? Teman-teman tinggal tarik ke samping. Seperti ini. Nah, Salimudi nomor 2 ya. Kita ambil yang nomor 4 terakhir tadi. Muhammad Haikal. Nah, betul ya. Oke. Nah, di sini tempat lahirnya sama seperti tadi, tinggal copy paste aja semuanya. Cuman yang
kita kita ubah itu ada di sini. Ada di di kolomnya. Ini kan 2 nih, kita ganti nanti jadi sesuai dengan kolom yang ada di sini. Oke, kita coba dulu. Nah, karena tempat lahir itu adanya di kolom ketiga ya, 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 di sini. Oke. Oke ya, tinggal tulis 3. Nah, lalu teman-teman silakan masukkan sama dengan di sini. Oke. Enter seperti itu. Tempat lahir. Oke, jika sudah dirasa oke, langsung tarik saja seperti ini. Salopa, betul ya? Nah, oke ya. Terakhir caranya seperti itu, cuman saya akan mempermudah, persingkat langsung ya. Dan semuanya juga caranya sama. Ini berarti nomor 4 ya. Tadi menyesuaikan tanggal lahirnya. Ini nomor 5. Nomor 5. Oke. Ini nomor. Nah, cuman ini kita karena kita jangan dikunci ini nih, si data. Oh, tapi udah sih. Oke deh. Ini J itu apa? Jawa Tengah atau Jawa Barat ya. Oke, si kotanya apa? Kotanya kita juga ganti jadi kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelima. Oke. Kok J juga sih ya? Kita cek. Oke, ini ada yang salah berarti nih. Ini 1, ini 2, 3, 3, oke, 4, oke, 5, oke, 6. Oh, ini 6 ya. Oke, ini kita ganti ke 6 dan terakhir di 7. Sampai 7 ya ternyata ya. 7 di sini. Benar nggak ya? Oke, betul. Setelah itu kita tarik seperti ini ya. Oke, mudah kan teman-teman? Penting gitu ya, Jawa Barat. Katanya dia dari kota Garut. Sementara itu kecamatan dari kecamatan Barakbak. Oke ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Ini ya udah supaya tampilan lebih enak warnanya kita hapus gitu ya, jadi warna putih lah ya atau menyesuaikan teman-teman gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman seperti ini. Nah, tinggal teman-teman misal gini, ini ya untuk salam hormat di bawahnya. Saya menggunakan rumus concatenate, terus teman-teman blok aja untuk kotanya kan biasanya untuk tanda tangan itu ada kotak di situ ya. Nah, saya ambil semuanya nih dengan rumus concatenate. Terus saya menggunakan rumus proper untuk apa? Untuk membesarkan hurufnya, untuk menyesuaikan huruf ya. Sorry, bukan memperbesar, tapi untuk mengkapitalkan huruf di depan gitu. Nah, ini terus saya menggunakan rumus teks dan hari ya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya ingin menambahkan hari gitu ya. Oke, menambahkan hari, bulan, dan tahun gitu ya. Hari itu dalam artian tanggal, sorry ya. Oke, lalu enter seperti ini. Dan terakhir di sini juga saya menggunakan rumus text join, di mana saya ambil satu di sini, lalu teman-teman select semuanya atau menyesuaikan ya. Untuk apa? Untuk nama lanjutannya gitu ya. Artinya apa ini gitu ya. Saya akan jelaskan yang terakhir di sini, text join ini. Text join itu mengambil data pertama, terus data terakhirnya diselect aja datanya gitu ya. Contoh nih, oke, misal ya. Saya akan mengambil Muhammad. M-nya dulu dari M, berarti saya akan mengambil dari M-nya. Terus lanjutannya, teks keduanya kita blok dari sini ke sini gitu. Nah, lalu enter teman-teman. Nah, itu seperti itu maksudnya. Lalu teman-teman bisa mulai ya. 2 nih, 2 itu dari Salimudin dari Bogor ya, lahirnya di sekian. Nah, untuk mengeprintan supaya lebih enak ya dilihat, teman-teman bisa masuk ke menu view, pilih page layout atau page layout, review view di sini ada page layout untuk memperbesar ya ukurannya untuk menyesuaikan seperti ini satu kertas. Tapi kalau teman-teman ingin hanya ya filenya saja, teman-teman bisa ambil yang ini. Nah, formulir data peserta calon Menteri Kabinet Indonesia Emas tahun sekian gitu ya. Ini hanya untuk contoh teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, demikian terima kasih teman-teman. Itu saja demikian dari saya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan pembelajaran terkait dengan Excel atau persiapan kerja di
staf administrasi, staf keuangan, ya, dan pekerjaan perkantoran lainnya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman silahkan dukung saya supaya saya lebih semangat ya, termotivasi karena banyak yang ingin belajar gitu. Oke, demikian terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.